Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sandang Purba, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembelajaran IPS. Di dalam perencanaan pembelajaran IPS ini, saya akan menyampaikan tentang yang pertama, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran. Seorang guru sebelum menyampaikan materi kepada seorang pendidik atau peserta didik, dia harus menyiapkan beberapa perencanaan yang harus dia buat sebelum melakukan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan adalah suatu dasar yang harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran dimulai di dalam kelas. Nah, di sini kita sebagai calon seorang guru nantinya akan mengajar mata pelajaran dalam bidang studi tertentu, terutama dalam bidang studi IPS terpadu. Tentunya kita harus memiliki perencanaan yang lebih matang dalam menguasai kelas dan menguasai materi ajar yang harus kita sampaikan di dalam proses pembelajaran kelas itu. Nah, yang kedua adalah komponen-komponen yang harus dipersiapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini komponen-komponen yang harus dipersiapkan guru sebelum melakukan suatu proses pembelajaran di dalam kelas adalah yang pertama itu tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, seorang guru sebelum menyampaikan materi ajar kepada siswa harus membuat apa tujuan-tujuan yang harus mereka capai dalam suatu proses pembelajaran itu. Yang kedua, materi pelajaran yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan. Nah, sebelum kita melakukan suatu proses pembelajaran,
mempersiapkan materi-materi apa saja yang harus disampaikan kepada siswa, supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah metode, model, dan alat yang digunakan. Sebelum menyampaikan materi itu, guru harus memiliki kreativitas dalam menentukan metode apa, model apa, dan alat yang sesuai untuk menyampaikan materi agar dapat dicerna atau mudah ditangkap dan diterima oleh siswa tersebut. Terus yang keempat adalah bagaimana prosedur mengevaluasinya. Setelah tujuan, materi, dan metode ataupun model dan alat yang sudah dipersiapkan seorang guru, dia harus mampu mengevaluasinya, mana yang belum atau belum disampaikan kepada seorang siswa atau peserta didik. Di situ dia harus mampu mengevaluasinya atau memperbaiki mana yang masih kurang atau masih perlu dipersiapkan dalam proses pembelajaran itu. Nah, setelah seorang guru melaksanakan pembelajaran tadi secara keseluruhan dengan baik dan benar, maka seorang guru akan mendapatkan tujuan dalam pembelajaran secara baik dan maksimal. Dan yang selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat dari ahli menurut Grant Wiggins dan J. McTighe pada tahun 1998. Dia mengilustrasikan dalam bentuk cincin bersangkar. Nah, di sini saya akan menggambarkan ilustrasi dalam bentuk cincin bersangkar. Di sini saya menggambarkan ada 3 cincin bersangkar. Pada cincin yang pertama ini, yang lebih besar ini menjelaskan layak untuk dikenal dengan baik. Dan cincin yang paling tengah, yang berada dalam tengah, menyatakan dan cincin yang paling kecil adalah pemahaman yang abadi. Di dalam cincin bersangkar ini mengilustrasikan 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah layak untuk dikenal dengan baik. Di sini seorang guru harus mampu menyampaikan kepada peserta didik tentang suatu pembelajaran, bagaimana dia mengenalkan atau menyampaikan suatu pembelajaran kepada peserta didik supaya peserta didik itu mampu menerima bahwa pembelajaran itu layak untuk dikenal dengan baik. Terus yang kedua, poin yang kedua adalah penting untuk diketahui dan dilakukan. Setelah materi pembelajaran itu disampaikan seorang guru, penting untuk diketahui seorang siswa dan dapat dilakukan dalam kehidupannya. Terus yang ketiga adalah pemahaman yang abadi. Pemahaman yang abadi ini adalah ide-ide besar yang seharusnya tidak dihilangkan dari ingatan siswa setelah mereka melupakan sebagian besar detailnya yang harus disimpan dalam memori. Contohnya, seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang pengertian perencanaan. Nah, di sini seorang guru harus menyampaikan materi perencanaan itu. Apa pengertian perencanaan itu? Nah, guru harus menyampaikan pengertian perencanaan itu dengan sedetail-detailnya,
supaya siswa dapat menerima dengan baik. Nah, dari pertanyaan tadi, perencanaan itu apa? Siswa hanya dapat menangkap poin-poin besarnya. Misalnya perencanaan itu adalah hal dasar yang harus dipersiapkan seorang guru. Nah, dari situ siswa hanya mengingat poin-poin besarnya dan melupakan sebagian besar detailnya dari pengertian perencanaan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan dari pembelajaran ada 3. Tujuan dari pembelajaran tadi adalah ada 3, yaitu pengembangan perilaku dalam bidang kognitif, kedua pengembangan perilaku dalam bidang afektif, ketiga pengembangan perilaku dalam bidang psikomotorik. Pengembangan perilaku dalam bidang kognitif adalah pengembangan kemampuan intelektual siswa, misalnya kemampuan penambahan pemahaman dan informasi agar pengetahuan menjadi lebih baik. Yang kedua, pengembangan perilaku dalam bidang afektif adalah pengembangan sikap siswa terhadap bahan dan proses pembelajaran maupun pengembangan sikap sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma maupun pengembangan sikap. Ketiga, pengembangan perilaku dalam bidang psikomotorik adalah pengembangan kemampuan menggunakan otot ataupun alat yang digunakan maupun menggunakan potensi otak untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Dan poin yang keempat, di sini ada karakteristik perencanaan pembelajaran. Karakteristik perencanaan pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama,
yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan pertimbangan segala aspek yang dapat berpengaruh dan segala alat yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan yang akan mencapai tujuan perencanaan pembelajaran itu. Dan yang terakhir adalah fungsi dari perencanaan pembelajaran. Fungsi dari perencanaan pembelajaran terdapat beberapa poin, yaitu fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi selektif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, dan fungsi pencapaian tujuan. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi perencanaan pembelajaran dari suatu pembelajaran IPS terpadu. Nah, sampai disitulah materi yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah atau materi yang saya sampaikan kurang berkenan dalam perencanaan pembelajaran ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Terima kasih.